Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah happy ya. Oke, hari ini dia nggak masuk? Ada baru. Oh baik. Ada yang masuk? Siapa aja nggak masuk? Siapa saja yang tidak masuk? Coba ketua kelas. Kalau siapa aja yang masuk? Dari Kalila. Kalila, kenapa Kalila? Sakit juga. Kalila sakit, kemudian Terus Heni sakit. Heni sakit, Sama Krisya sakit. semuanya sakit. Oke, jadi ada 4 orang yang nggak masuk ya. Sakit apa? Itu kurang tahu sih. Mungkin panas demam atau gimana. Baru hari ini nggak masuknya. Iya, Oh, ya baiklah. Kalau misalkan sakitnya berkelanjutan ditengok ya. Biasanya kalau ditengok tuh suka langsung semangat gitu ya. Ada saya. Apalagi yang nengoknya yang ganteng gitu. Iya. Bisa aja. Gak ada yang ganteng. Aduh. Saya Mas. Oke, baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat, berarti yang di sini sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Oke, semoga kita doakan bagi teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk, kita doakan mudah-mudahan lekas diberikan kesehatan kembali. Amin. Dan bagi kalian nih yang sekarang alhamdulillah masih diberikan kesehatan, untuk bersyukur ya, mensyukuri bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Jadi hari ini kita dapat berkumpul lagi. Kemudian bersyukurnya dengan terima kasih sama Allah juga dengan menjaga kebersihan. Coba ibu mau lihat dulu nih di kolong bangkunya sudah bersih belum nih? Ada sampahnya nggak? Coba mana Bintang, ada sampahnya? Ya, silakan dibuang dulu ya. Kita harus menjaga kebersihan. Ingat nggak tadi Miss Irani pada satu upacara menyampaikan apa? Kebersihan. Sebagai dari iman. Iya, betul sekali. Kebersihan sebagai dari iman dan kita harus menjaga kebersihan kita ya. Betul. Dengan menjaga membuang sampah pada tempatnya. Baik, oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Coba sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, kalian masuk ke jurusan akuntansi ini, cita-citanya mau jadi apa sih? Pengusaha. Coba lihat, silakan berdiri. Cita-cita saya ingin bekerja di suatu perusahaan besar di bagian akuntansi. Ya, bagus. Mau jadi kerja di perusahaan yang besar gitu ya, di bagian accounting. Itu sesuai ya dengan apa yang kamu ambil, jurusannya apa yang kamu ambil saat ini. Terus tadi Revo mau jadi apa, Revo? Pengusaha. Mau jadi pengusaha? Hebat. Jadi tidak lagi bekerja pada orang lain, tapi kamu yang akan membuka lapangan. Betul. Cepat tahu nanti teman-teman kalian jadi karyawan ya. Kalian kerjain, mantap. Ibu doakan semoga kali ini cita-cita kalian setelah lulus dari SMK 11 tercapai. Amin. Nah, ngomong-ngomong tadi sesuai sama cita-citanya Lia ya. Tadi Lia katanya mau kerja di sebuah perusahaan besar bagian accounting gitu ya. Kira-kira kamu udah tahu nggak sih tugas dari sebuah tugas kamu nanti di bagian accounting itu seperti apa? Tugasnya kayak mencatat sebuah transaksinya. Salah satunya itu kan Ya betul sekali. Nah, kalian harus sudah berarah dari sekarang, sudah terbayang gitu dari sekarang itu kalian ke depan mau jadi apa, kemudian apa yang harus kalian miliki atau kompetensi apa yang harus kalian miliki saat ini. Nah, supaya ke depannya kalian bisa membuat sebuah strategi nih supaya cita-cita kalian tercapai. Nah, tadi betul sekali ya seperti yang Lia katakan bahwa untuk menjadi seorang accounting di sebuah perusahaan itu kalian harus memiliki kompetensi yaitu yang saat ini kita pelajari.
Masih ingat kan? Apa yang kemarin kita bahas itu tentang entry jurnal. Nah, kalian itu minimal pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu merupakan sebuah kompetensi yang utama ya, salah satu kompetensi utama yang harus kalian miliki jika kalian mau setelah lulus nanti misalkan bekerja di sebuah perusahaan di bagian accounting gitu ya. Jadi ibu harap kalian dalam mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh, dengan tekun supaya kamu supaya kalian dapat memiliki kompetensi yang sesuai yang tadi ibu katakan. Jadi semuanya semangat ya. Semangat ya. Jadi nanti supaya dengan kalian semangat nanti kalian bisa paham. Jadi nanti ibu doakan mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Amin. Amin. Baik. Sekarang ibu mau tanya dulu nih. Kan kemarin kan kita sudah weekend ya. Biasanya ada yang jalan-jalan gitu kan. Takutnya pas jalan-jalan kemarin tuh materi-materi yang kalian pelajari itu jadi kelupaan gitu. Enggak kan ya? Enggak, aman. Oke, syukur kalau. Tapi ibu mau tes dulu. Coba ibu mau tanya dulu nih. Ada Intan ada nggak? Oke, Intan coba ibu mau tanya. Jurnal khusus itu apa sih, Intan? Buat apa sih jurnal khusus itu fungsinya? Berdiri. Iya, berdiri dong, biar kelihatan. Jurnal khusus itu fungsinya untuk mencatat transaksi yang tertentu, terus yang berisi informasi penting, misalnya kayak jurnal penjualan, pembelian, terus penerimaan, terus sama pengeluaran kas. Ya, betul sekali. Masih ingat berarti Intan masih nggak lupa ya. Lanjut sekarang coba Nuraini. Mana Nuraini? Oke, Nuraini Bu tanya dong, transaksi apa yang dicatat di dalam kartu persediaan? Coba begini. Itu ada transaksi penjualan, transaksi pembelian, sama retur. Iya, betul sekali. Dan kartu persediaan, transaksi pembelian, penjualan, dan retur, betul sekali. Coba nanti ibu tanya lagi, transaksi yang masuk ke dalam jurnal pembelian. Transaksi yang masuk ke jurnal pembelian itu transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Ya, betul sekali. Hebat nih, masih banyak inget ya. Lagi ya, kalau gitu selfie mana selfie? Oke, selfie mau tanya, transaksi yang dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas apa aja yuk? Ada pembelian secara tunai, Iya. terus pembayaran beban, sama pelunasan utang. Iya, bener nggak ya? Iya. Oke, makasih. Coba satu lagi terakhir, Syafira, Mas Syafira. Coba Syafira, jangan malu-malu dong. Syafira, ibu mau tanya dong, transaksi yang dicatat di dalam buku besar pembantu piutang dan utang apa? Ada pembayaran utang, dan Iya. ada pembayaran utang dan piutang, penjualan dan pembelian dan penjualan secara kredit, dan retur yang berhubungan dengan utang. Ya, betul. Mantap ya. Oke, kalau gitu ibu bisa menyimpulkan bahwa materi yang minggu lalu masih kalian pahami gitu ya, masih kalian ingat gitu dengan baik. Sekarang ibu mau menampilkan sebentar ya. Oh iya, silakan. Yang di belakang itu di mute nggak? Sebentar ya. Nah, oke.
di minggu yang lalu kita kan sudah belajar tentang entry journal ya. Belajar tentang entry journal. Nah kemarin tugasnya sudah dikerjakan belum di rumah? Sudah ada studi kasus kan ya? Ada studi kasus yang kalian kerjakan di rumah. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, silakan dikumpulkan. Nah, jika kemarin kalian mengerjakan studi kasus yang transaksinya itu pembelajaran pada hari ini agar pembelajarannya berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada Reval, Ibu minta untuk dipimpin temannya berdoa. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah Ibu serahkan ya kepada kalian ya. Nah, kemarin di minggu yang lalu juga Ibu minta kepada kalian untuk melakukan observasi sudah? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu mau menyampaikan dulu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah peserta didik melakukan pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran project based learning. Jadi kita akan membuat sebuah project. Nah, kemudian diharapkan peserta didik mampu membuat jurnal khusus, buku besar pembantu dan kartu persediaan yang benar, penuh tanggung jawab dan percaya diri. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Nah, kenapa kemarin di minggu yang lalu Ibu perintahkan atau Ibu minta kepada kalian untuk melakukan observasi? Karena di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah proyek. Ya, proyeknya itu seperti apa? Proyeknya itu jadi kalian akan mencatat transaksi. Jadi transaksi yang kalian sudah dapatkan di perusahaan atau di toko-toko yang ada di sekitar kalian. Nah, Ibu tanya dulu, sudah semua kan ya melakukan observasi sudah? Sudah. Oke, baik, alhamdulillah sudah. Berarti setiap kelompok sudah punya ya transaksinya. Sudah. Baik, kalau gitu alhamdulillah. Berarti nanti kita akan melakukan diskusi. Seperti biasa kita akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, berkumpul, kemudian nanti kalian akan melakukan penjurnal. Nanti Ibu jelaskan lebih detailnya pada saat pembagian LKPD. Baik. Nah, setelah kalian melakukan observasi, sudah kebayang nggak sih, atau di sini ada nggak yang pernah PKL di perusahaan dagang? Ada nggak? Ayus, Ayus, gimana coba ceritain dong, kamu di perusahaan apa Ayus? Silakan berdiri. Kayak saya tuh bergerak di perusahaan distributor semen gitu. Nah dia tuh saya kerjanya itu buat mencatat transaksi, kayak contohnya kayak faktur, terus surat masuk, surat keluar, lebih ke transaksi pembelian penjualan barang sih Bu. Oh iya, betul. Berarti sama nih dengan yang sekarang. Kamu sekarang di perusahaan apa? Di toko apa? Observasinya? Alat tulis. Iya. Ya udah. Tulis ya di dekat rumah kamu? Di daerah Senompat sih, di daerah situ. Oh iya, baik. Nah, kayak gitu ya, sama aja berarti Ayu sudah punya gambaran ya setelah kamu melakukan waktu di PKL dengan sekarang berarti sudah punya gambaran ya. Nah, sekarang berarti kita lanjut ke membuat, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Coba sekarang duduk dulu berkelompok ya, silakan kalian duduk berkelompok. Sebelum kalian
pencatatan transaksi yang sudah kalian dapatkan transaksinya ya. Oke, sebentar. Silakan simak videonya. Kebaca nggak tulisannya? Kebaca sedikit. Baik, itu tadi video tentang entry journal ya hafal. Coba Ibu minta Laila dong, Laila tolong tanggapi tentang apa sih tadi video yang sudah kalian tonton barusan? Video tersebut menggambarkan kegiatan perusahaan dagang, Bu. Ya, betul sekali. Lanjut, coba Nur Intan, coba tanggapi apa? Video tersebut itu menjelaskan tentang entry journal. Ya, betul. Terakhir coba Jisnilia deh, apa tadi tentang apa? Nah, jadi tadi tuh di entry journal pertama itu kita identifikasiin dulu, terus habis itu dianalisis, habis itu pencatatan. Ya, betul sekali. Jadi di video tadi itu ada 3 tahapan ya dalam melakukan entry journal. Yang pertama kita lakukan identifikasi, kemudian yang kedua melakukan analisis, dan yang ketiga melakukan pencatatan. Baik, nah setelah kalian lihat video dari tadi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, silakan Rapis. Apa yang dimaksud dengan identifikasi transaksi? Identifikasi transaksi. Oke, nih ada teman kalian yang menanyakan tadi terkait video yang tadi. Apa sih identifikasi transaksi itu? Ada yang mau coba jawab? Oke, silakan Ayus. Ya, Ayus. Dia tuh kayak nentuin transaksi ini tuh transaksi apa. Misalkan kayak ada faktur nih, berarti kan masuknya ke dalam transaksi penjualan pembelian secara kredit. Ya, betul sekali. Jadi begitu ya Rapis ya, bisa dipahami. Jadi identifikasi transaksi itu kita menentukan dulu transaksi ini transaksi apa. Misalkan ada dokumen transaksi nih, di situ kita lihat dulu ini ada dalam transaksi dalam dokumen transaksi tersebut ada informasi apa? Apakah penjualan, apakah pembelian, faktur. Berarti faktur, kalau faktur itu berarti ada transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Selfie. Apa yang dimaksud dengan analisis transaksi? Oke, apa yang dimaksud dengan analisis transaksi? Coba, ada yang mau menjawab lagi analisis transaksi itu apa? Oke, silakan. Analisis transaksi yaitu menentukan transaksi yang mempengaruhi akun-akun. Misalnya transaksi penjualan, maka pengaruh adalah kas bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Ya, betul sekali. Jadi analisis transaksi itu maksudnya kita menganalisis
analisis dari dokumen transaksi tersebut itu akun apa saja sih yang terpengaruhi gitu ya. Misalkan ada faktur, berarti kalau ada faktur berarti akunnya apa aja ya gitu ya. Misalkan penjualannya bertambah atau kasnya bertambah, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita akan memulai proyeknya ya. Sebelum memulai proyeknya sudah berkelompok? Ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan. Ini LKPD-nya. LKPD-nya. Semuanya bawa laptop? Bawa ya. Karena pengerjaan proyeknya ini kita akan menggunakan laptop ya. Kita akan menggunakan laptop. Jadi nanti ibu minta kan di minggu lalu kalau data atau profil perusahaan, profil tokonya dan lain sebagainya itu kan ibu minta kalian untuk ini ya, untuk dibuatkan dalam sebuah PowerPoint. Sudah semua ya dibuatkan PowerPoint? Sudah. Nah, kalau sudah dibuatkan PowerPoint-nya, silakan kalian unggah ke Google Classroom ya. Diunggah ke dalam Google Classroom. Kemudian sebelum kita mulai nih, ketika kalian melakukan observasi kemarin, kemarin itu ada kesulitan apa sih? Coba ada yang mendapatkan kesulitan nggak dalam melakukan observasinya? Ada nggak? Nggak ada nih. Nggak ada kesulitan dalam melakukan observasi kemarin di perusahaan. Di depan itu kan sih di toko ya, lebihnya ke toko bukan perusahaan. Ada nggak? Malu. Kenapa? Itu nanyanya penjual itunya tentang transaksinya. Oh malu. Oh malu sih. Mungkin ada juga yang kesulitannya kalian mungkin pemiliknya kali ya yang nggak percaya buat apa sih gitu ya? Iya Bu. Ya. Terus ya Revo? Kesulitannya tuh ini sih Bu yang kayak daftar persediaannya gitu. Jadi misalnya kita kayak ke satu tempat toko nih, itu kayak buat daftar persediaannya itu agak susah karena terlalu banyak. Oh ya. Kalau gitu dibatasin saja. Jadi kan misalkan memang ya kalau kayak toko kelontong, misalkan tokonya dia menjual serba ada gitu ya, atau sembako, itu kan memang jadinya kesulitan karena kan segala macam ya, berbagai macam ini banyak sekali. Jadi menurut ibu, saran ibu dibatasin saja jenis persediaannya. Jadi jangan terlalu banyak, yang kira-kira jumlah penjualannya banyak, kemudian yang harganya juga lumayan banyak, lumayan besar gitu ya, yang lebih besar. Karena kan kalau yang kecil-kecil biasanya kan dibelinya tuh eceran kan ini ya, ribet gitu ya, susah mengitunya. Jadi dibatasin aja Revo ya. Terus ada lagi nggak yang mengalami kesulitan dalam observasi kemarin kayak gimana nih? Ada yang mau tanyain dulu nggak sebelum kalian lakukan pencatatan? Nggak ada nih. Ya Yus, kenapa Yus? Bu, kalau misalkan di toko itu nggak ada kartu persediaan gimana Bu? Ya, kalau di sana di toko tersebut tidak ada kartu persediaan, berarti itu tugas kalian, gitu ya. Jadi di samping kalian membuat proyek supaya kalian tahu gambaran nyatanya nih bagaimana sih entry journal itu ibu juga ya syukur-syukur ya bisa membantu pada toko-toko kecil itu untuk dalam melakukan pencatatan, gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada kartu persediaan, kalian buatkan kartu persediaan, siapa tahu nanti setelah kalian buatkan itu berguna untuk si pemilik tokonya gitu ya Ais ya. Oke, ada lagi nggak kesulitannya apa nih? Ayo, supaya kita bisa selesaikan bersama-sama. Ya, kenapa? Kalau perhitungan persediaan itu ditentukan menggunakan metode apa sih? Oke, penentuan ya metode persediaannya ya. Bebas ya, kalian boleh memilih dengan metode apa saja. Jadi metodenya kan ada FIFO, ada LIFO, yang jelas sudah pada bisa kan ya? Cara pencatatan ke dalam kartu persediaan sudah pada bisa kan ya? Sudah, karena ini kan kalau
pelajaran akuntansi keuangan seharusnya kalian sudah belajar tentang FIFO, LIFO, dan average ya. Jadi kalian boleh memilih, boleh pakai FIFO, boleh pakai LIFO, boleh pakai average gitu ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kenapa? Natali? Kalau perusahaan menggunakan metode periodik, berarti tidak ada kartu presiden atau? Oke, kalau misalkan kamu mau pakainya metode periodik gitu ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya atau kalau kamu mau pakai metode periodik, nggak usah pakai kartu persediaan Bu. Tetap ya. Tidak usah pakai kartu persediaan nggak apa-apa. Yang penting tetap harus ada perhitungan persediaan barang dagang akhir. Gimana caranya? Itu kalian harus cari dulu perhitungannya, kan ada rumusnya ya. Ada rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan, itulah persediaan akhir gitu. Jadi kalaupun kalian mau pakainya metode pencatatan periodik nggak apa-apa, asalkan tetap ada penghitungan persediaan akhir gitu ya. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Ibu, pencatatan transaksi itu menggunakan metode apa sih Bu? Periodik atau periodik? Nah, itu tadi barusan dibahas. Jadi boleh ya, bebas. Kalau misalkan, saya biar sekalian ribet aja, pakainya perpetual gitu supaya pakai kartu persediaan, boleh. Kalau misalkan Bu, saya emang nggak mau loh bikin kartu persediaan pusing, saya mau pakainya periodik aja, tapi nanti mau bikin harus tetap ada perhitungan persediaan akhirnya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baik. Silahkan kalau gitu kalian mulai kerjakan transaksinya, kalian catat ke dalam jurnal khusus. Lalu Ibu minta dari sekarang aja ya, yang PowerPoint kirim ke Google Classroom. Linknya sudah Ibu share di grup ya. Ibu share di grup, kalian silahkan PowerPoint-nya kirim ke Google Classroom. Lalu transaksinya silakan kalian jurnal menggunakan Excel ya, supaya mudah menggunakan Excel karena nantinya akan di print out. Jadi pada akhir pembelajaran ini Ibu minta laporannya di print out ya. Oke, silakan dimulai. Selanjutnya KPD-nya sudah diterima kan ya? Nah, Ibu akan bacakan dulu petunjuknya. Di sini ada tiga kegiatan ya, ada 3 kegiatan. Yang kegiatan pertama itu membuat sebuah proyeknya. Silakan dibuka di LKPD-nya. Membuat sebuah proyek, langkah-langkahnya yang pertama penentuan kelompok, yang kedua merancang proyek. Di sini merancang proyek, peserta didik beserta kelompok mendatangi toko atau warung di lingkungan sekitar untuk mendapatkan data transaksi. Ini sudah kan dilakukan ya? Sudah. Ibu kan sudah minta di pertemuan sebelumnya. Di sini kalian mendatangi kemudian mencari informasi tentang profil perusahaannya, bukan perusahaan sih, toko ya, profil tokonya, kemudian data transaksinya, boleh beberapa bulan tapi minimal 10 transaksi aja. Kemudian barulah kalian membuat sebuah proyek. Yang ketiga, kalau kalian membuat mencari ya atau mendapatkan bukti transaksi, lalu transaksi tersebut kalian catat ke dalam jurnal khusus. Nah, transaksinya itu bukan masalah-masalah ya, tapi kalian dapatkan dari toko atau warung yang kalian sudah tentukan. Kemudian setelah itu kalian laporannya itu dibuat, tadi kalau Ibu mintanya 2 ya, ada yang dibuatkan ke dalam PowerPoint dan yang ke dalam dibuatkan dalam bentuk print out ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai mencatat transaksinya, kalian di print out. Kemudian nanti pada pertemuan ini, setelah kalian berdiskusi, kemudian sudah mencatat transaksi, presentasikan di depan kelas. Baik. Kemudian di sini ada project rules-nya atau aturan-aturannya. Menyediakan laptop ya, semuanya pada bawa laptop? Ya, minimal 1 kelompok ada ya, 1 kelompok 1 laptop, karena pengerjaannya supaya lebih mudah itu dikerjakan di Excel ya. Kemudian di sini ada hasil proyeknya dicetak ke dalam bentuk A4 ya. A4 ada pendahuluan, ada identitasnya, sampai dengan ada ketentuan di sini kalian bisa baca. Nah, kemudian ada kegiatan 2 studi kasus dan kegiatan 3-nya kuis. Ini kalian bisa
scan barcode-nya kemudian kerjakan ya. Oke. Udah, makasih. Ya itu di sini. Silakan bukain sendiri kendalanya dalam Excel. Penjualan tunai? Apa inventaris? Penjualan tunai. Kalau penjualan tunai berarti ada apa yang coba ditunjuk kamu dijual barang apa yang pertama masih bertambah. Kalau masih bertambah berarti coba sekarang kalau tasnya bertambah maksudnya jumlahnya kemana ya? Kan ada dikerjain ya. Ayo udah nomornya kesulitannya apa? Ada kesulitan apa? Baterainya baru sih bawa dong. Bawa chargerannya. Gimana nih? Ini ada apa? Ada kesulitan apa? Gak ada kesulitan sih, cuman kayak perlu teliti aja buat hitung jumlah transaksi. Ini di apa? Di toko apa? Di toko yang jual air mineral. Toko kecil aja ya, macam air mineral kemasan gitu. Ya ada air mineral yang kecil sama dia juga jual galon air mineral. Ini transaksinya Ada 20 sih, dapat 20 jadi lebih dari 10 lah. sudah sampai transaksi berapa? Ini lagi di ketiga nih, dia lagi ada penjualan kredit, dia ngejual itu ke dia ngambilnya dari sini, dari barang-barang, terus kita ini
Ini buat nyari nilai HPP-nya. Di sini buat nilai jual. Nanti tinggal dijumlahin dia berapa minta unitnya. Nanti tinggal dikali kayak misalnya 15 berarti dia terus dikali ini buat penjualannya. Nanti 38 kali 5. Nanti saya total baru saya buat jurnalnya. Gimana udah siap belum presentasi? Nah, siap sih, tinggal beberapa transaksi lagi baru kita bisa maju. Udah PowerPoint-nya udah siap kan ya? Sudah. Jadi ini pertama ya? Apa lagi siap? Ini apa sih perusahaan tokonya apa? Toko kelontong. Banyak nggak persediaannya? Terus gimana kalian tentuin aja? Gimana aja? Oke, 1 menit lagi. Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan ya. Sudah ada yang selesai belum? Oh, Rema udah selesai. Rema udah dikirimin belum PowerPoint-nya ke ibu? Sudah? Rema ini yang mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Oke, sebelumnya di sini mau perkenalan diri dulu. Kita dari perwakilan kelompok 3 yaitu saya Revan Jimmy Dan saya Lia Nur Fatimah. dan teman kita di situ yang di belakang yang tadi bantu kita ada Zalfa, ada Dinda sama ada Anissa. Dan teman kita yang sakit itu ada Kalila ya. Di sini kita mau ngejelasin nih, kita dapat toko Tirta Jaya itu di Harapan Jaya yang di Jalan Antara Raya nomor 3, nomor 63. Jadi toko Tirta Jaya ini dia tuh kayak ngejual air mineral gitu. Jadi dia kayak ngejual air mineral yang cup gitu atau minuman gelas, sama dia jual juga kayak minuman galon gitu buat di rumah-rumah. Oke. Jadi di sini bisa dilihat sendiri dia ngejual air di sini ada galon-galon sama. Pokoknya dia juga ngejual galon sama airnya itu nggak dari satu merek aja gitu. Dia juga ada bermacam-macam merek. Nah, ini kita bisa ngeliat ya daftar persediaannya atau kartu persediaannya. Ada aqua galon jumlahnya 35, satunya ada galon yang harga beli dan harga jual bisa dilihat sini. Sampai ada 5 item ya atau 5 jenis barang. Tidak. Nah, di sini ada daftar supplier sama utang ya. Oke. Di sini ada daftar supplier dan utang, bisa dilihat di sini juga ini ada saldo utang ya. Ada Pak Maman, ada Pak Adan sama ada Bu Lili. Oke, bisa dilihat. Nah, ini ada data transaksi. Mungkin buat yang di sini ini kayak nggak kebaca sampai belakang ya? Nanti dijelasin aja. Baca ya? Ibu
apa langsung saya kerjain? Boleh langsung kerjain boleh. Boleh. Jadi ada beberapa transaksi yang terjadi di bulan Oktober 2022. Transaksi yang pertama itu terjadi pada tanggal 4 Oktober yang itu pertama menjual barang secara tunai. Itu ada Aqua Cup 240 ml sebanyak 3 box, Aqua Galon 10 berjumlah 10 galon, Amidis galon sebanyak 5 galon, Amidis Cup sebanyak 10 dus, Fit Cup sebanyak 5 dus. Oke, mungkin saya di sini mau ngejelasin cara gimana buat transaksi atau jurnal itu agak teliti ya, jadi mungkin boleh agak diperhatiin sedikit soalnya udah lumayan agak teliti, agak banyak buat ngejelasin juga. Nah, cara kita buat totalin jumlah transaksinya itu caranya bisa kita lihat di kartu presiden yang udah dijelasin tadi. Jadi di sini mungkin banyak yang bingung ini angka apa, ini angka apa. Nah, biar dijelasin, ini untuk angka yang di belakang ini adalah jumlah unit yang dipesannya. Bedanya ini buat nentuin nilai jual, ini buat ngitung HPP. Jadi angka-angka di sebelah kiri ini, angka-angka di depan ini berdasarkan harga satuannya untuk dijual. Jadi kalau yang di sini adalah harga satuan harga pokoknya gitu. Jadi ini dapat kita total itu tadi sebesar kita di sini untuk nilai jual itu totalnya ada 914.000. Untuk yang harga pokoknya itu ada 805.000. Ini kita buat langsung jurnalnya. Berarti kamu pakai pencatatan perpetual ya Pak? Iya betul. Cuma nanti ini Ibu minta kalian dikerjakannya di Excel ya. Di Excel, kemudian di-upload di Google Classroom, kemudian di print out. Nanti print outnya kirim ke Ibu setelah pelajaran selesai juga nggak apa-apa. Ya karena kan kalian pasti belum ini ya, belum nge-print dan lain sebagainya ya, dan jilid. Jadi kalian tolong di print out nanti setelah selesai juga nggak apa-apa ya. Oke. Sudah silakan ya Pak. Sebelumnya di sini sebelum saya mau jelasin di sini ada yang tahu nggak kenapa di sini dia ada casing bag?
Iya, karena dia ngejual tapi tunai. Berarti kan ketika dia ngejual dia langsung terima uang. Jadi masuk ke dalam kas, terus pada namanya penjualan, di sini ada sebut sol atau HPP yang tadi kita hitung tadi, sama berkurangnya persediaan. Jadi kan kalau kita ngejual persediaan kita pasti berkurang ya. Iya. Bisa lagi kita ambil contoh di transaksi. Mungkin nanti tanggal ini aja kali ya. Ini hapus dulu ya. Jadi sama aja tuh kalau misalnya ada penjualan barang kredit atau penjualan atau pembelian barang juga dengan unit-unit yang detail kayak tadi itu ngitungnya sama. Jadi kita berdasarkan kartu presiden yang ada. Jadi kayak dikali unitnya dulu berapa untuk menghitung HPP-nya atau dan sama buat ngitung nilai jualnya. Di sini ada jenis transaksi yang lain. Di sini ada pembayaran utang kepada PT Amidis Tirta Mulia sebesar 850.000. Di sini dia transaksinya itu tanggal 7 Oktober. Nah, sebelum di sini nih udah ada 2 transaksi nih. Sebelum kita jelasin, ada yang tahu nggak nih perbedaannya transaksinya apa? Yang lebih tepatnya apa? Apa? Yang ya, benar. Jadi yang tanggal 7 itu dia membayar utang. Iya, menerima pelunasan utang benar. Di sini nih dia terjadi membayar utang kepada siapa? Nah, jadi kita punya utang nih sama Pak Maman. Pak Maman kita pinjam duit dong berapa sekian gitu, nanti kita bayar. Sedangkan di sini udah dicicil, dibayar sama kita Toko Tirta Jaya itu sebesar 840.000. Utangnya di debit, kita ngeluarin duit nih. Kalau ngeluarin duit itu kita bayar tuh ngurang atau nambah? Sebesar 850.000. Lanjut ke transaksi nomor tanggal 9. Di sini kita terima pelunasan utang nih. Ada orang yang punya utang sama kita, terus dia akhirnya bayar nih. Berapa siapa dari siapa? Tanggal 9. Bapak Adam nih ternyata ngutang nih sama kita. Pak Adam ngutang sama kita dan akhirnya Pak Adam itu mau bayar ke kita sebesar 500.000. Jadi kita kalau ada yang orang bayar utang ke kita tuh duit kita nambah nggak sih? Nambah. Jadi debit terus utang kita berkurang ke Pak Adam. Oke. Kita tanggal 5 dia ini ada pembelian cuman secara kredit. Sama tadi yang kayak saya bilang, caranya kita tentuin dari HPP-nya dulu.
untuk yang nilai jualnya gitu. Jadi caranya di sini udah ada ketentuan harga per unitnya nih. Sedangkan dia kan unitnya beda-beda nih, ada yang 20 galon, masih 25 galon, ada yang pakai dus juga, ada yang 50 dus, 25 dan lain sebagainya. Kita kaliin dulu nilai jual sama dikali sama unit yang mereka mau beli. Toko kita aja yang mau beli. Di sini tadi udah dihitung totalnya itu ada 6.750.000. Oke. Nah, di sini toko kerja ini dia lagi beli barang cuman secara kredit gitu. Jadi kan dia nggak mungkin bayar pakai uang tunai kan karena secara kredit. Jadi kalau kita beli barang tuh barangnya nambah nggak? Itu di sebelah debit. Terus kalau kita kredit itu utang kita nambah juga nggak? Nanti dia berutang di sisi kredit. Gitu. Oke, sampai di sini masih ada yang bingung atau enggak? Paham, dapat? Boleh kita tutup? Oke, karena keterbatasan waktu makanya kita nggak ngejelasin semua. Cuman kalau misalnya mau ditanya bisa. Pertanyaan itu Ya. dari yang kalian buat itu ada berapa banyak sih kartu persediaan yang dibikin? Kalau kartu persediaan yang bikin, karena tadi itu ada sebanyak 5 item atau 5 unit barang ya. Jadi kita per satu kartu persediaan itu kan untuk satu barang ya. Jadi kita tuh membuat 5 kartu persediaan. Ya. Oke, kita tutup ya Bu. Ada lagi satu yang mau nanya? Di sebelumnya kelompok kalian ada dulu. Nah, sebelum perkenalkan saya Rati, perwakilan dari kelompok 1 mau tanya sebelumnya kelompok kalian tuh pas lagi mau bikin ininya tuh kayak ada kesulitan nggak sih nentuin akunnya gitu kan banyak tuh transaksinya. Ya. Ngomongin kesulitan mungkin emang sulit ya. Karena emang dari persediaannya banyak. Kan kita mungkin mikir selama yang kita kerjain soal itu yang kayak misalnya kalau kita belajar di sekolah mungkin satu persediaan aja atau 2 persediaan aja, ternyata kan kalau di toko kelontong nggak mungkin dia satu persediaan aja kan, pasti dia juga ngejual banyak barang. Mungkin kesulitannya tuh jadi persediaannya itu karena harus nentuin akun-akunnya, daftar-daftar persediaan itu emang agak banyak gitu. Ya, udah terjawab ya. Tutup boleh? Boleh. Ada yang lagi yang mau tanyakan? Gak ada. Udah? Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 3, mohon maaf. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tadi hasil laporan proyeknya ya. Tadi sudah bagus sekali, aplaus dulu dong buat kelompok 3. Sudah bagus sekali dan alhamdulillah sudah sesuai ya dengan apa yang Ibu minta. Paling nanti Ibu tunggu ya print outnya, kemudian hasil jurnal khususnya tolong di-upload ke dalam Google Classroom. Baik, karena presentasi sudah, mungkin kelompok yang lainnya kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Ya, karena keterbatasan waktu ini sudah waktunya untuk sholat zuhur dan istirahat. Jadi kita untuk kelompok yang lainnya kita presentasikan di minggu yang akan datang. Baik. Sekarang selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar ya. Hari ini kalian sudah mengerjakan proyeknya, sudah ada progres, berarti ya sudah ada progres dalam mengerjakan proyeknya. Jadi Ibu ingatkan lagi sekali lagi untuk mengupload PowerPoint-nya ke dalam Google Classroom. Kemudian laporannya untuk di-print, kemudian dikumpulkan di meja Ibu nanti setelah selesai pembelajaran. Oke, ada yang mau menyimpulkan?
tentang pembelajaran hari ini sebelum kita tutup? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Oke, Hardi, silakan. Jadi kesimpulan kali ini kan tadi kita ditugaskan membuat proyek tentang transaksi-transaksi yang akan kita jurnal ke dalam entry jurnal seperti penjualan dan pembelian baik tunai maupun secara kredit. Iya, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Kesimpulannya ya, silakan. Entry journal itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama identifikasi, yang kedua analisis, yang ketiga pencatatan. Oh iya, bagus. Oke. Alhamdulillah itu tadi ya kesimpulannya pada pembelajaran hari ini. Ibu berharap ya dengan kalian sudah melaksanakan proyek dengan melakukan transaksi sebenarnya entry journal ya kan ya. Cuman yang ibu harapkan dengan melakukan proyek ini jadi kalian tuh mendapatkan gambaran yang nyata tentang entry journal itu seperti apa sih. Mungkin selama ini kan kalian masih gampang gitu ya, kalian disodorkan sebuah transaksi gitu kan, sebuah transaksi yang mana kalian harus menganalisis kemudian entry journal. Nah kalian dengan observasi ini kalian bisa mendapatkan gambaran secara nyata. Oh begini ya asalnya data transaksi itu. Oh begini ya adanya transaksi itu. Oh begini ya bukti transaksi itu. Kemudian kalian diperlihatkan ya, ini loh bukti transaksi atas transaksi tanggal sekian. Kemudian ini loh ada penjualan pada tanggal sekian. Jadi ibu harapkan itu kalian bisa lebih memahaminya dengan gambaran yang nyata. Jadi bukan lagi gambaran yang yang abstrak gitu, karena kalian hanya menganalisis sebuah data transaksi yang sudah tercatat di list gitu ya. Nah kalau ini ibu harapkan kalian bisa lebih memahaminya. Oke, sebelum ibu tutup nih alhamdulillah ya semua pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ibu mau merefleksi dong, gimana nih perasaan kalian atau bagaimana tanggapan kalian setelah melakukan pembelajaran dengan cara membuat sebuah proyek. Coba ada yang mau ngasih kesan-kesannya gitu? Ya silakan. Setelah mempelajari entry jurnal, Tapi dong dibuka biar kelihatan cantiknya. Masya Allah. Masya Allah. Ya gimana setelah melaksanakan itu? Setelah mempelajari cara entry jurnal dengan membuat project Ya. yang tadi udah dipresentasiin, saya jadi lebih memahami karena belajarnya secara langsung kan kita sekelompok datang ke tokonya langsung kita gitu. Oh iya gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ya silakan nanti. Jadi dengan lewat proyek ini saya jadi dapat pengalaman baru, terus juga lebih menyenangkan karena kita datang ke tokonya langsung terus dapat gambarnya secara nyata. Ya. Alhamdulillah kalau kalian pun merasakan yang sama, jadi sesuai dengan harapan ibu ya dengan penggunaan proyek ini dengan dengan melakukan atau membuat sebuah proyek ini, jadi kalian mendapatkan gambaran secara nyata. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah semuanya rangkaian pembelajaran pada hari ini setelah berjalan dengan lancar. Kalau gitu di rumah untuk selanjutnya itu di LKPD masih ada studi kasus ya. Kegiatan yang kedua itu ada studi kasus. Silakan kalian kerjakan karena practice makes perfect ya. Jadi berlatih membuat sempurna. Jadi di rumah silakan kalian terus berlatih ya agar kalian makin mahir ya. Kemudian selanjutnya di pertemuan berikutnya mungkin kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu tentang buku besar ya. Silakan kalian pelajari materi tentang buku besar di rumah, ada di modul. Kemudian kalian bisa juga pinjam bukunya di perpustakaan ya, dipinjam kemudian dibaca-baca, dipelajari di rumah materi tentang buku besar. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di rumah dikerjakan tugasnya. Tetap semangat. Sebelum kita tutup, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini,
kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga pelajaran yang hari ini kita dapat tuh jadi bermanfaat. Bermanfaat sampai ke depannya. Kita dimulai. Selesai. Salam.